Oke, ketemu lagi dengan aku Galang, seorang mahasiswa Teknik Sipil SU Undip angkatan 2018. Oke, di sini aku dapat tugas yaitu proyek video pembelajaran struktur baja atau batang tekan. Oke, buat video cara menyelesaikan soal batang tekan dengan sambungannya. Oke, langsung aja. Aku udah nyiapin satu soal di sini. Oke, kita aja. Oke, sebelumnya perkenalan lagi, nama aku Galang Aliwa Ramadia, NIM 044 dari kelas G1 atau Gedung 1, Teknik Sipil SU Undip. Oke, kenapa aku nggak nulisin NIM-ku lengkap? Karena ini video akan diupload di YouTube juga dan bakal dilihat orang banyak, insya Allah. Makanya aku nggak mau NIM-ku salah gunakan aja. Oke, langsung aja. Aku punya contoh soal. Sini rencanakan komponen struktur tekan dengan memakai profil WF 300-200-914 beban aksial terfaktornya atau NU sebesar 100 ton dengan mutu baja BJ37 dengan panjang batang L adalah 4500 mm atau 4,5 meter dengan kondisi tumpuan jepit sendi. Kemudian sambunglah batang tersebut atau BJ37 tersebut dengan batang sejenis dengan ukuran 16 x 200 mm. Bot yang digunakan berdiameter 22 mm dengan FUB sebesar 825 MPa dan tanpa ulir dalam bidang gesernya. Sambungan direncanakan menahan beban hidup yang bekerja 3 kali beban matinya. Hitung beban kerja tarik maksimum untuk sambungan tipe tumpu tersebut. Oke, ini adalah ilustrasi sambungannya. Oke, lanjut. Oke, pertama kita hitung struktur batang tekannya terlebih dahulu. Kita profil WF-nya kita pakai ukuran sekian. Oke, kita dapat cari data-data ini di tabel profil baja ya. Dan juga kita pakai mutu baja BJ37 dengan FU sebesar 370 MPa dan juga FU-nya 240 MPa. Next, yang pertama kita periksa penampangnya terlebih dahulu. Oke, kita temukan F-lens yaitu B per 2TF kurang dari 250 per akar FY. Dan hitungan B per 2TF ini sebesar 7,18 yang tentunya kurang dari 16,14 atau kurang dari 250 per akar FY-nya. Jadi F-lens-nya itu memenuhi ya, atau enjoy di sini aman. Selanjutnya kita cek WEB-nya yaitu H per TW garis kurang dari lambda R. Sebelumnya mungkin hanya tadi kita belum ketahui, kita cari dulu dengan rumus berikut ini. Temui 234. Oke. Dan kita hitung sehingga kita temukan bahwa H per TW-nya juga kurang dari lambda R-nya dan juga memenuhi sehingga struktur tersebut termasuk struktur tekan yang kompak atau kuat. Oke, next. Oke, selanjutnya kita cari kekuatan nominal terfaktor batang tekannya. Oke, pertama-tama kita harus mengetahui faktor panjang tekuk jepitnya karena di rumusan nanti ya. Karena faktor panjang tekuk jepit yang pada tumpuan jepit dan sendi kita bisa cari yaitu K-nya sebesar 0,8 dengan syarat lambda kurang dari 200. Oke, pertama kita cari arah sumbu kuat atau sumbu X. Oke, mengapa sumbu X di sini termasuk sumbu kuat? Oke, kenapa sumbu X di sini sumbu kuat? Apakah selalu sumbu X yang menjadi sumbu kuat atau gimana? Oke, jadi kenapa sumbu X di sini yang sumbu kuat? Karena kita ketahui tadi yang kita ambil dari tabel profil baja yaitu Rx lebih besar daripada Ry-nya. Mungkin Ix lebih besar daripada Y-nya. Oleh karena itu, makanya sumbu X adalah sumbu kuatnya. Jikalau nanti pada profil lain lebih besar Ry-nya, makanya nanti sumbu kuatnya ada di sumbu Y-nya. Oke, lanjut. Oke, ini ada rumusan lambda X sama dengan K kali Lx per Rx. Oke, dapat kita ketahui, jadi ditemukan itu lambda X sama dengan 28,57 dan memenuhi syarat kurang dari 200. Oke, next selanjutnya kita cari lambda Cx-nya. Dengan rumus sebagai berikut, lambda X per P akar Fy per E atau modulus elastisitas. Oke, dapat kita masukkan sebesar tadi ada lambda X-nya ini 28,57, P-nya kita ketahui juga sama 3,14 dengan Fy-nya tadi juga ada 240 dan juga modulus elastisitas bajanya jangan sampai lupa ya 200.000 mega ampere.
megapascal, sorry. Oke, kita ketemukan lambda C-nya sebesar 0,314. Oke, dan karena kita temukan 0,3149 dan dia memasuki area ini ya, yaitu lebih besar dari 0,25 dan juga kurang dari 1,2 ya, makanya kita bisa tentukan rumus omega x-nya sebesar ini atau dengan rumus yang ini. Karena mungkin kalau hasilnya tidak di dalam ini, nanti kita bisa memakai rumus-rumus yang lain yang sudah ada di ketentuan tentunya ya. Oke, langsung saja kita cari omega s-nya, kita temukan sebesar 1,0295. Oke, selanjutnya kita cari nn-nya, yaitu Ag kali FCR. Oke, dengan rumus seperti ini kita temukan nn sebesar 194,3 ton. Oke, lalu kita cek apakah NU kurang dari PC kali NN. Oke, NU-nya kita tadi sudah diketahui di soal, yaitu 100 ton, dan PC-nya 0,85. Kita bisa cek di SNI nomor 3 1279 2002 kalau nggak salah ya. 1279 atau 1729? 1729 kayaknya. Tahun 2002 ya, itu PC-nya sebesar 0,85. Kita memakai acuan tersebut untuk soal kali ini. Oke, kali NN, lalu kita temukan bahwa NU masih lebih kecil daripada PC kali NN, makanya pada arah sumbu katanya masih enjoy, aman, dan memenuhi tentunya. Oke, kita next. Kita hitung arah sumbu lemahnya atau sumbu Y-nya ya. Ya, rumusnya masih seperti tadi, yaitu ini mungkin sekarang jadi lambda Y, yaitu K kali LY per RY. Dan ditemukan lambda Y-nya sebesar 75 kali 47, dan masih memenuhi ya. Oke, lanjut lambda C-nya masih sama rumusnya, dan kita temukan 0,832 dan juga masuk ke area ini tentunya. Makanya omega Y-nya rumusnya masih sama seperti ini. Dan kita temukan omega Y sama dengan 1,372. Dan selanjutnya kita cari NN, yaitu Ag kali FCR-nya. Oke, kita temukan NN untuk di arah sumbu lemahnya atau sumbunya sebesar 145,82 ton. Kita sekarang cek apakah NU lebih kecil dari PC kali NN. Oke, ingat tadi PC-nya kita dapat di SNI nomor 3 1729 tahun 2002 ya. Oke, karena NU-nya 100, ini 123,94, makanya NU masih lebih kecil daripada PC kali NN. Sehingga pada arah sumbu lemah atau sumbunya ini masih enjoy, aman, masih kuat, masih oke. Oke, kesimpulannya karena dari sumbu kuat dan sumbu lemahnya tadi memenuhi, jadi profil WF 300-200-914 kuat dan mampu untuk menahan beban aksial terfaktor sebesar 100 ton. Oke, next kita perhitungan sambungan bautnya. Tadi diketahui dimensi plat yang digunakan yang untuk menyambung kedua untuk sambungannya, yaitu platnya dimensi 16 kali 200 mm dengan tipe platnya tadi juga segera kita ketahui BC37 dengan F-nya 370 MPa dan juga F-nya sebesar 240 MPa. Kita gunakan diameter baut 22 mm dengan FUB 825 MPa tanpa ulir pada bidang gesernya. Dengan dirancangkan ini beban hidupnya L sama dengan 3 kali beban matinya, sehingga kita bisa dapat simpulkan L sama dengan 3D. Oke, next. Yang pertama adalah periksa kekuatan plat dengan menganalisa kondisi tahanan tarik rencana. Oke, kita pertama cari luas kotor atau Ag-nya, yaitu tebal plat kali lebar plat. Di sini tebal platnya adalah 16 mm dan juga tadi tebal platnya 200, lebar platnya 200 mm, sehingga kita temukan Ag-nya 3200 mm. Oke, selanjutnya kita cari luas netonya atau AN, yaitu Ag min N dt. Oke, dengan Ag-nya tadi kita temukan 3200 dikurangi 2 karena ini ada 2 baris, 1, 2, dikali DD itu diameter lubangnya, kan tadi diameter bautnya 22 meter, kita tambah 2 karena lebar bautnya kurang dari 24 mm, sehingga tambah 2.
dan juga dikali P-nya, tebal platnya tadi. Sehingga kita temukan AN sebesar 2432 mm persegi. Oke, kita cek apakah AN kurang dari 85% AG. Oke, benar, AN masih kurang dari 85% AG sehingga memenuhi. Oke, di sini AN, AE sama dengan AN sama 2432 mm persegi. Oke, lalu ada kondisi leleh struktur tariknya. Kita cari TN sama dengan B kali AG kali FY, sehingga TN sama dengan 0,9 kali 3200 kali 240. Oke, TN sama dengan ditemukan 69,120 Newton atau 69,12 ton. Oke. Kemudian ada kondisi fraktur struktur tariknya. Oke, dengan TN di kondisi fraktur struktur tariknya sama dengan B kali AE kali FU. Oke, kita masukkan B-nya di sini. Kalau di kondisi fraktur struktur tariknya sebesar 0,75, kita kalikan AE-nya tadi sebesar 243,2 dan juga FU-nya 370 tadi. Oke, sehingga TN di kondisi fraktur struktur tariknya sebesar 67,48 ton. Oke, selanjutnya kita periksa ketahanan bautnya. Kita periksa di kondisi geser. Kita cari Pi kali Rn-nya sama dengan Pi kali 0,5 kali FUB kali M kali AB, sehingga kita dapatkan Pi kali Rn-nya sama dengan 11,76 ton per baut. Jadi satu bautnya dapat menahan 11,76 ton. Oke, selanjutnya kita pada kondisi tumpu dengan rumusan Pi kali Rn sama dengan Pi kali 24 kali dB kali TP kali FUB. Oke, yang maka didapat kondisi tumpunya sebesar 23,44 ton per bautnya. Oke, tahanan geser menentukan sehingga tahanan untuk 4 baut sebagai berikut. Pi kali Tn sama dengan 4 tadi. Oke, kenapa tahanan geser yang menentukan? Kita pilih yang paling kecil ya. Makanya kita pakai yang kondisi geser. Kita kalikan 4 baut sehingga didapatkan 47,04 ton. Oke, dari baut beban maksimal yang mampu dipikul adalah 47,4 ton untuk 4 baut tadi ya. Sedangkan pada plat leleh dan fraktur adalah 69,12 ton dan 67,48 ton. Sehingga beban yang digunakan adalah 47,04 ton. Kita cari yang paling kecil, pakai yang paling kecil. Keren. Next, menentukan jumlah beban kerja yang dapat dipikul struktur tersebut. Oke, ini Pi Tn lebih dari sama dengan TU. Oke, tadi kita tahu Pi Tn-nya 47,04 untuk 4 baut tadi harus lebih besar daripada pembebanannya 1,2D plus 1,6 L. Oke, dengan tadi kan diketahui L sama dengan 3D, makanya kita bisa ganti L-nya sehingga dapat berhitungan sebagai berikut. Oke, seperti ini, makanya 47,04 lebih dari sama dengan 6D. Oke, dibalik 6D kurang dari sama dengan 47,04. Oke, sekarang D kurang dari sama dengan 7,84 dan L-nya kurang dari 3D yang ini dikali 3 berarti L kurang dari sama dengan 23,52 ton. Oke, jadi beban layanan kerja yang mampu dipikul oleh struktur tersebut adalah D plus L sama dengan 7,84 tambah 23,52 ton, yaitu sebesar 31,36 ton. Oke, terima kasih. Semoga apa ya yang aku sampaikan ini tadi dapat bermanfaat juga untuk teman-teman yang sedang belajar tutur baja agar dapat memahami apa yang dapat aku sampaikan, dan mungkin teman-teman bisa komen di bawah apabila ada salah-salah kata atau salah-salah
aku dalam mengerjakan atau menyampaikan penjelasannya itu adalah murni karena salah sendiri, dan apabila yang aku sampaikan tadi benar dan sudah bagus itu karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, mungkin sekian dari aku dulu. Jangan lupa like, komen di bawah, dan juga subscribe channel aku yang satunya itu ada Ramoto Vlog. Di situ ada channel lama aku yang mungkin udah nggak aktif lagi tapi bisa di subscribe. Oke, mungkin untuk selanjutnya aku mohon pamit dan sampai jumpa. See you in the next video. Bye bye.